Shalom, saudara kasih. Khotbah saya hari ini saya beri judul, apakah kita sudah ditetapkan untuk masuk surga atau masuk neraka? Saudara, siapa yang berkata bahwa Tuhan sudah menetapkan kita dari semula untuk masuk surga atau masuk neraka? Siapa yang berkata Tuhan tidak menetapkan kita? Loh, kok nggak ada yang angkat tangan? Ya, jadi itu artinya atau ditetapkan atau tidak ditetapkan sakarepmu. Ya. Tapi kita akan melihat, saudara, tentang hal ini. Karena ini sangat penting, saudara. Ya. Kita harus mengerti apakah kita sudah ditetapkan Tuhan dari semula untuk masuk surga atau masuk neraka. Saudara, kita mengerti ada satu istilah yang disebut predestinasi. Predestinasi itu artinya menentukan sebelumnya. Saudara, ini menjadi bahan perdebatan dari banyak ahli teologi ya. Apakah Tuhan sudah menentukan kita sebelumnya, sebelum kita lahir, bahwa kita sudah ditentukan Tuhan untuk masuk surga atau neraka? Ini sesuatu yang harus kita mengerti, saudara. Karena ini sangat penting bagi kita. Ada beberapa pendapat tentang predestinasi. Nah, tapi di sini saya hanya berikan dua pendapat saja, saudara ya, karena kita tidak bisa menguraikan semua. Pendapat pertama berkata, ya, manusia memang sudah ditentukan dari semula oleh Tuhan untuk masuk surga atau neraka. Jadi seperti robot, saudara. You masuk surga, you masuk neraka. Ya. Jadi Tuhan yang menentukan apakah seseorang itu masuk surga atau neraka sebelum orang itu lahir. Dulu saya pernah punya pendapat seperti ini, saudara. Ya, saya dilahirkan dari keluarga Kristen. Saya mengerti saya harus hidup kudus, saudara. Tapi saya tidak sanggup untuk hidup kudus. Ya. Saya sudah berusaha sungguh-sungguh, tapi selalu gagal. Sehingga akhirnya saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, kalau memang aku sudah kau tentukan dari semula, bahwa aku ini kelak akan masuk neraka, tolong kasih tahu aja sekarang, Tuhan. Minimal aku bisa berbuat sesuka hatiku selama aku masih hidup di dunia. Toh ujungnya masuk neraka. Jadi buat apa sungguh-sungguh sama Tuhan ketika kita masih hidup di dalam dunia? Saya ngomong gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan menjawab, kamu tidak perlu tahu akhir hidupmu. Tapi sekarang kamu terus mencari aku. Dan puji Tuhan, sejak 39 tahun yang lalu, setelah saya menikah dengan istri saya, saudara, saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh pendeta Billy Graham, berjudul Damai dengan Allah. Dalam buku itu Billy Graham mengajarkan agar setiap orang Kristen, setiap hari harus punya saat teduh. Katakan saat teduh. Menyediakan waktu setiap hari untuk menyendiri dengan Tuhan. Berdoa, memuji menyembah Tuhan, lalu baca firman Tuhan, direnungkan, simpan dalam hati, lalu dilakukan dalam hidup. Sejak 39 tahun yang lalu, hal itu saya lakukan, saudara. Dan puji Tuhan, tadinya yang saya jatuh bangun dalam dosa mulai stabil, saudara. Bahkan kerohanian saya makin meningkat. Sampai akhirnya saya lepaskan pekerjaan sekuler saya untuk menjadi pendeta sepenuh waktu. Saudara, jadi saya tidak percaya, tidak setuju dengan pendapat yang pertama. Bahwa kita seperti robot yang sudah ditentukan Tuhan, yuk masuk surga atau masuk neraka. Tapi pendapat yang kedua adalah bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang maha tahu. Siapa yang percaya Allah maha tahu? Oh iya, Allah itu maha tahu. Allah sudah tahu dari semula, sebelum seseorang itu lahir, apakah pada akhir hidupnya dia akan masuk surga atau masuk neraka. Karena dia maha tahu. Ini seperti orang yang berdiri melihat arak-arakan dari sebuah gedung yang tinggi. Dan bersamaan dengan Tuhan melihat apa yang akan terjadi dalam akhir hidup orang itu, Tuhan menetapkan apakah orang itu akan masuk surga atau neraka. Jadi jelasnya seperti ini, saudara. Kalau kita berdiri di ujung jalan Dahlia, melihat arah-arahan di jalan Margonda Raya, maka kita melihat satu persatu. Ketika arahan yang paling depan lewat, oh kita lihat, itu pemegang bendera. Di belakangnya ada misalkan sepeda hias, di belakangnya ada becak hias dan sebagainya. Lalu yang paling akhir, kita lihat ada mobil hias, misalkan begitu. Kita baru lihat satu persatu, saudara. Ketika arah-arahan itu lewat, kita baru tahu. Tapi kalau kita berdiri di atas gedung bertingkat tinggi, yang bisa melihat seluruh jalan Margonda Raya,
Maka sebelum arah-arahan itu lewat di depan kita, kita sudah lihat dari jauh, oh paling depan adalah pemegang bendera. Lalu paling belakang, oh itu adalah pawai mobil hias. Nah Allah itu Allah yang maha tahu. Sebelum kita lahir, Allah sudah lihat kapan kita lahir. Dan bagaimana akhir hidup kita, Tuhan sudah tahu. Dan bersamaan dengan itu Tuhan tetapkan, oh seseorang masuk surga atau neraka. Do you understand? Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan, haleluya. Mari kita baca Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Mari kita baca bersama dengan suara keras, 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Katakan, amin. Di situ kata di dalam Dia saya beri garis bawah. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bukan hanya sebelum kita lahir, saudara, sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ini ada. Allah sudah memilih kita di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan di dalam kasih, Allah telah menentukan kita dari semula, sebelum dunia dijadikan, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Artinya begini, saudara. Sebelum dunia menciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah menentukan dari semula, bahwa di dalam Kristus, kita akan menjadi anak-anaknya. Sudah dipilih untuk menjadi anak-anak Allah. Dan untuk menjadi kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Yang mengerti katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Artinya, di dalam Kristus, atau di dalam tubuh Kristus, dan oleh darahnya, yang dicurahkan di atas kayu salib, Allah sudah memilih kita. Jadi pemilihan Allah kepada kita, itu bukan di luar Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Dan itu sudah ditentukan dari semula sebelum dunia diciptakan. Sebelum kita ada, Tuhan Allah sudah menentukan dari semula bahwa kita akan diangkat jadi anak-anak Allah yang tidak bercacat, tidak bercela. Yang mengerti katakan amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Dan saudara, pemilihan untuk selamat di dalam Kristus itu ditawarkan bukan hanya ke beberapa orang, tapi kepada semua orang. Katakan semua orang. Mari kita baca ayatnya, Yohanes pasal 3 ayat 16-17. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi saudara, ini ayat yang sangat terkenal, yang menentukan nasib umat manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus. Supaya, perhatikan, setiap orang, siapa saudara? Setiap orang yang percaya kepada korban Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan setiap orang. Setiap orang menerima tawaran untuk keselamatan. Saudara, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. 2000 tahun yang lalu Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus, menjelma jadi manusia, mati disalib dengan penderitaan dahsyat. Supaya melalui Yesus, oleh Yesus, kita diselamatkan. Bagaimana caranya kita diselamatkan? Yaitu dengan percaya kepada korban Kristus, bahwa Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Kita percaya, kita beriman. Lalu kita bertobat. Bertobat itu artinya berbalik arah. Kalau tadinya kita berjalan menuju dosa, kita berhenti, kita berjalan menuju Allah. Kita minta ampun dosa kita, lalu kita buka pintu hati kita. Kita undang Yesus untuk masuk dalam hati kita, menjadi Tuhan, menjadi Raja dalam hidup kita. Tuhan itu artinya yang dipertuan.
Kalau kita mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita, pada saat itu kita mengalami kelahiran baru. Dan pada saat itu kita menerima anugerah yang luar biasa, yang bisa diterima oleh umat manusia, yaitu anugerah keselamatan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, supaya mudah dimengerti, saya berikan ilustrasi seperti sebuah kapal. Ada sebuah kapal yang sudah ditentukan sebelumnya oleh Allah. Predestinasi sudah ditentukan sebelumnya oleh Allah. Bahwa kapal itu akan berlayar dan pasti akan berlabuh di dalam surga. Saudara, saya ulangi. Ya, untuk mengerti akan predestinasi ini, gambarkan sebuah kapal yang sudah dipredestinasi, ditentukan oleh Allah sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan, sebelum kita ada. Bahwa kapal itu akan berlayar menuju ke surga. Dan kapal itu pasti, katakan pasti, sampai ke surga. Kenapa pasti? Karena sudah dipredestinasi, ditentukan sebelumnya oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan kapal itu adalah tubuh Kristus. Nakoda kapal itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi saudara, Allah yang adalah kasih, sudah menentukan dari semula sebelum dunia dijadikan, bahwa akan ada sebuah kapal, yaitu tubuh Kristus. Karena hanya di dalam Dia, di dalam Kristus kita diselamatkan. Di dalam kapal itu nakodanya, kaptennya adalah Tuhan Yesus sendiri. Pada saat saudara dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidup kita, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, pada saat itu kita dengan iman masuk ke dalam kapal itu, tubuh Kristus. Dan perhatikan, dan selama kita tidak keluar dari kapal itu, kita dipastikan pasti akan berakhir di dalam kerajaan surga. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Wow, katakan wow. Ya, jadi tidak usah ragu-ragu saudara. Ya, kalau selama kita ada dalam kapal itu, kita sudah dipastikan. Katakan dipastikan. Predestinasi bahwa kita akan berakhir di dalam kerajaan surga yang kekal mulia selama-lamanya. Tapi ada orang yang sudah masuk dalam kapal, dia keluar dari kapal itu dengan cara menolak Yesus. Tidak lagi menjadikan Yesus Tuhan, tapi lebih senang pada menjadikan mamon, harta, kekayaan, kedudukan, itu lebih dari Tuhan. Atau menolak Yesus, murtad dari Tuhan. Orang seperti itu turun dari kapal. Kalau turun dari kapal dan tidak bertobat, pasti tidak akan masuk surga, pasti binasa. Do you understand? Tapi saya percaya di tempat ini semuanya sekali Yesus, tetap Yesus. Dan Yesus untuk selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, tentang predestinasi ini, kita melihat beberapa contoh. Pertama, contoh tentang predestinasi untuk perorangan. Contohnya adalah Daud. Mari kita baca Mazmur 139 ayat 16. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan di dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Luar biasa Allah itu. Daud menuliskan di dalam Mazmurnya, Mazmur 139 ayat 16. Matamu ya Allah, melihat selagi aku bakal anak. Sebelum aku lahir, kau sudah melihat aku. Dan di dalam kitabmu, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Allah yang kita sembah, Allah yang maha tahu, dan Allah yang maha kuasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tapi predestinasi ini, saudara, ditentukan sebelumnya juga berlaku bagi sebuah kota. Mari kita lihat contohnya, Yeremia 33 ayat 9. Ini adalah
salah satu visi bagi Taman Doa Rumah Pengorbanan yang ada di Depok ini. Ini sudah visi ini kita dapatkan sudah belasan tahun yang lalu. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku. Di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Katakan, amin. Kita percaya kota ini, yang dimaksud dalam ayat ini adalah kota Depok. Katakan kota Depok. Sudah ditentukan Tuhan, predestinasi dari semula untuk menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagi Tuhan di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang Tuhan lakukan bagi kota Depok. Saudara, dari hal ini mulai terjadi. Kita tahu, saudara, lebih dari 300 tahun yang lalu, ada seorang Belanda keturunan Perancis namanya Cornelis Kastelin. Lebih dari 300 tahun yang membeli daerah Depok lama ini, saudara, yang berupa hutan. Lalu dia mendatangkan budak-budak dari berbagai daerah di Indonesia untuk membuka hutan, membuat perkebunan. Dan sebelum Cornelis Kastelin meninggal dunia, dia mewariskan tanah ini kepada budak-budaknya, dibebaskan dan dijadikan orang Kristen. Dulu Depok lama ini penduduknya 100% Kristen dan pemerintahnya pun Kristen. Belasan tahun yang lalu ada seorang pekerja dari GBI, Raden Saleh, Jakarta yang ada di bawah pengembalaan Pak Niko, pergi ke Amerika Serikat, saudara. Lalu bertemu dengan seorang pendeta besar di sana namanya Tommy Tenney. Dan waktu Tommy Tenney tahu bahwa ibu itu asalnya dari Indonesia, Tommy Tenney ngomong begini, cari di Indonesia kota pertama yang jadi Kristen, karena Tuhan akan melawat kota itu. Waktu itu ibu itu tidak tahu kota pertama yang jadi Kristen, tapi kita tahu kota pertama yang jadi Kristen di Indonesia adalah kota Depok. Dan Tuhan pasti melawat kota ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan itu sudah terjadi, saudara. Sekarang, Taman Doa Rumah Pengorbanan baru berdiri 3 tahun 4 bulan. Saudara tahu sekarang, per seminggu yang lalu, saudara, itu setiap bulan, Taman Doa Rumah Pengorbanan sudah dikunjungi oleh 7.000 orang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Sebagian dari luar negeri, saudara, ada orang Korea, ada orang Afrika, ada orang Nigeria, macam-macam, saudara ya. Dari China, dari macam-macam juga sudah datang. 7.000 orang, baru 3 tahun lebih, saudara. Dan ada banyak mujizat terjadi. Mujizat kesembuhan, ya mujizat dalam bidang keluarga, mujizat ekonomi. Bahkan bulan Februari yang lalu, ada 7 orang melihat dengan mata telanjang, saudara. Bagaimana ada malaikat Tuhan berterbangan di atas Bait Salomo. Karena saya percaya kota Depok sudah dipredestinasi, ditentukan Tuhan sebelumnya untuk menjadi kota kegirangan, pokok kegirangan bagi bangsa-bangsa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan Tuhan juga bisa mempredestinasi, menentukan sebelumnya bagi sebuah negara. Dan saya percaya negara itu adalah Indonesia yang tercinta. Mari kita baca Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca ayat 1. Saudara ayat 2 kita bergantian, lalu ayat terakhir ayat 9 kita baca bersama. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sama-sama. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang pada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dengan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Median dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebaioth akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku.
Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati di pintu kandangnya? Sama-sama. Sungguh akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depanku untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Katakan, amin. Mari kita lihat dari depan. Saya percaya Yesaya 60 ayat 1 sampai 9 ini nubuat Tuhan bagi Indonesia, predestinasi Tuhan bagi Indonesia. Dikatakan bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya percaya di akhir zaman ini, Indonesia akan bangkit menjadi terang, sebab terang Tuhan dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Perhatikan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Saat ini seluruh dunia diliputi kegelapan, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi di tengah-tengah itu, terang Tuhan, kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata di tengah-tengah kita, bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 4, angkatlah mukamu, lihat ke sekeliling. Mereka semua datang berimbun padamu, anak laki-lakimu datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Ini sudah mulai terjadi. Banyak bangsa-bangsa datang ke Indonesia. Mereka pergi ke SCCC, bahkan sebagian pergi ke Taman Doa dan berbagai tempat di Indonesia. Bangsa-bangsa datang berimbun kepada terangmu. Ayat 5, perhatikan. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Indonesia akan diberkati dengan kelimpahan, dengan kekayaan bangsa-bangsa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Onta-onta muda dari Median dan Eva. Mereka semua datang dari Seba, membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Indonesia akan menerima kelimpahan, emas, perak, kekayaan bangsa-bangsa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ayat 7, ini sangat khusus. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebat akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan padaku. Dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Negara ini adalah negara terbesar yang dihuni oleh Bani Kedar dan Nebayot. Dan mereka akan menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Luar biasa bagi Tuhan. Siapakah mereka yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Perhatikan ayat 9. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anakmu laki-laki perempuan. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu. Dan oleh karenanya Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Kata pulau-pulau yang jauh saya garis bawahi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Dan letaknya jauh dari tanah Israel, dari kota Yerusalem. Dan nubuat ini berlaku bagi pulau-pulau yang jauh dari Israel, yang dihuni oleh Bani Kedar dan Nebayot. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Indonesia akan memegang peranan yang luar biasa di penghujung akhir zaman ini. Itu predestinasi dari Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya. Ini dibuktikan lagi dengan pernyataan atau mimpi atau nubuat dari hamba-hamba Tuhan, para nabi-nabi Tuhan. Saudara, tanggal 20 Januari yang barusan, berapa bulan lalu, ada seorang nabiah namanya Yanira. Dia akan mengikuti acara di Sentul, saudara, tapi malam harinya dia bermimpi. Dalam mimpi itu dia melihat dirinya ada di sebuah menara kaca yang tinggi. Lalu dia melihat ada awan gelap mendatangi Indonesia. Lalu dia lihat ada gelombang yang sangat besar seperti gelombang tsunami akan menghantam melanda Indonesia. Lalu dia lihat ada seorang nabiah lain, Cindy Jacob, yang sudah kita kenal, sedang duduk di tempat yang tinggi di sebuah kursi warnanya hijau. Lalu Cindy Jacob berkata begini, perhatikan sudah, tugas dan peranan Indonesia adalah untuk akhir zaman. Now, katakan now. Wah, ini luar biasa, saudara. Dan kemudian Cindy Jacob menunjuk kepada awan gelap dan gelombang tsunami yang mau menghancurkan Indonesia.
Beliau berkata, ini hanya bisa dihalau bila umat Tuhan di Indonesia bersatu di dalam doa. Oke, saya sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan. Kita sekarang lihat nabi yang lain, ya saya hanya beri beberapa contoh, ya kalau diberikan contoh semua waktunya tidak ada. Yaitu Rick Riding. Tahun 2012, 7 tahun yang lalu, beliau ini mendapat penglihatan. Rick Riding ini nabi yang tinggalnya di Menara Doa di Yerusalem. 7 tahun yang lalu dia mendapat penglihatan tentang 3 negara. Korea, Tiongkok, dan Indonesia. Korea seperti kuda, Tiongkok seperti unta, Indonesia seperti gajah. Saya bacakan aja penglihatannya. Rick Riding melihat ada pasukan-pasukan pendoa syafaat, penyembah dan penuai jiwa dari Asia yang akan Tuhan bangkitkan untuk membawa kegerakan Tuhan ke Timur Tengah. Korea seperti kuda yang bergerak sangat cepat, membawa api kebangkitan doa dan misi dari Asia ke Timur Tengah. Lalu Tiongkok itu seperti onta yang juga bergerak dengan cepat, membawa sutra-sutra dan membawa uang yang sangat banyak untuk memberkati rumah-rumah doa di Timur Tengah. Lalu yang terakhir, Tuhan membangkitkan Indonesia. Seperti gajah yang dibangunkan Tuhan dan diberikan kuasa untuk menghancurkan raksasa-raksasa yang menghalangi kegerakan Tuhan di Indonesia demi kemuliaan nama Tuhan. Gajah-gajah ini bergerak dengan lambat, tetapi menimbulkan dampak yang sangat besar. Gajah-gajah ini membangun jembatan dari Asia ke Timur Tengah, sambil mengikut sertakan pengerja-pengerja dari Filipina, Malaysia, Singapura, dan India. Gajah-gajah ini berjalan maju sambil menghancurkan kerajaan kegelapan, menghancurkan kubu-kubu musuh di Timur Tengah. Dan kemudian gajah-gajah ini mulai menginjakkan kakinya ke bumi, menimbulkan gempa bumi rohani yang besar, serta membuka tanah yang keras di Timur Tengah. Sampai mereka tiba di Yerusalem sambil membawa sejumlah besar dupa dan rempah-rempah untuk ibadah di Bait Suci di Yerusalem. Ketiga negara ini, Korea seperti kuda, Tiongkok seperti onta, dan Indonesia seperti gajah, yang bergeraknya gajah bergerak dengan lambat. Tetapi begitu gajah ini bergerak, bumi bergetar, kerajaan iblis dikalahkan, dan ketiga negara ini membawa berkat yang besar sampai ke Timur Tengah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada satu nabi lagi, namanya Russell Evans. Beliau ini adalah gembala dari gereja Planet Shakers di Australia. Beliau berkata, saya melihat sebuah sinar muncul dari Indonesia. Tuhan akan membangkitkan gereja yang penuh dengan kemuliaannya. Tuhan akan membangkitkan House of Judah, rumah Yehuda, rumah pujian, rumah terobosan, yang akan meruntuhkan tembok-tembok yang dibangun oleh musuh. Rasul Evan berkata, saya melihat berjuta-juta orang muda yang berkobar-kobar dengan api Roh Kudus, yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan akan melayani bangsanya seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu aku melihat api itu menyebar kemana-mana, kata Rasul Evan. Api dan awan kemuliaan Tuhan. Ini yang Pak Niko katakan, ini adalah generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, penuh Roh Kudus, dan membawa api Pentakosta ketiga ke seluruh dunia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, dalam mimpi, kembali kepada mimpi Yanira tadi. Cindy Jacob berkata bahwa awan gelap dan ombak yang dahsyat yang mengancam Indonesia untuk menghancurkan Indonesia, itu hanya bisa dihentikan bila umat Tuhan bersatu di dalam doa. Saudara, bulan ini bulan yang sangat penting. Karena di dalam bulan ini, tanggal 17 April, ada apa saudara? Pemilu. Pemilihan presiden dan wakil presiden, dan pemilihan anggota-anggota legislatif.
Dan ini sangat menentukan nasib Indonesia ke depan. Saudara, bila kita salah memilih, seperti yang dilihat Yanira, Indonesia bisa dilanda kehancuran. Tapi kalau kita tepat memilih, Indonesia akan dilawat Tuhan. Kemuliaan Tuhan akan memenuhi Indonesia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Anak-anak Tuhan di Indonesia sangat menentukan. Katakan sangat menentukan. Hari Sabtu kemarin, saudara, di Sentul, Pak Niko dalam khotbahnya menyampaikan, ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang pengarang, ya, sudah lama, saudara. Judulnya saya lupa itu. Tapi saya ingatnya kolapsnya aja, saudara. Kolaps, hancur. Jadi ini tentang negara-negara yang akan kolaps, saudara. Mungkin The Collapse City atau apa, saya lupa judulnya, saudara. Nah, di buku itu pengarang itu menulis, saudara, ada 5 tanda kalau suatu negara itu akan kolaps. Jadi semakin banyak tanda yang terjadi di negara itu makin mendekati kehancuran. Dan, saudara, dari kelima tanda yang ada di buku itu, semua tanda itu kelima-limanya sudah sejak lama itu ada di Indonesia. Jadi menurut teorinya pengarang itu, seharusnya Indonesia sudah menjadi negara yang hancur. Seperti beberapa negara yang lain kita lihat ya, di Timur Tengah, di mana-mana sudah mulai hancur. Sekarang ini Venezuela dan sebagainya. 5 tanda kehancuran suatu negara itu semuanya ada di Indonesia sejak lama. Tetapi anehnya, Indonesia bukannya hancur, tetapi Indonesia justru meluncur naik, diberkati Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Pertanyaannya kenapa? Kenapa seperti itu? Saya percaya, karena anak-anak Tuhan di Indonesia mempertahankan bangsa dan negara ini di dalam doa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Pernah ada seorang pejabat, saudara, berkata kepada Pak Yoel Elkana, ya sudah tahu, pemimpin dari Taman Doa Getsemani di Ungaran. Dia cerita sama saya, ada seorang pejabat yang cukup tinggi, bukan orang Kristen, ngomong gini, Indonesia bisa bertahan sampai sekarang. Ini yang ngomong bukan orang Kristen. Karena doa-doa orang Kristen. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Katakan, berdoalah. Kita harus berdoa bagi bangsa dan negara. Kita tahu tanggal 7 Maret yang lalu, sebulan yang lalu, 555 kota di Indonesia dan beberapa kota di luar negeri. Itu berdoa bagi damailah Indonesiaku. Saudara, termasuk kita di sini juga mengadakan doa bersama dengan gereja-gereja di kota Depok. Pusatnya di Sentul, saudara, 555 kota di Indonesia dan termasuk beberapa di mancanegara. Berdoa bagi damailah Indonesiaku. Dan saat ini Pak Niko sudah memerintahkan kita berdoa puasa dengan cara masing-masing. Mulai dari tanggal 30 Maret sampai tanggal 20 April yang akan datang. Dan hari Senin besok 200 pendoa dari JDN, Jaringan Doa Nasional, akan berdoa puasa Ester di Taman Doa Rumah Pengorbanan. Lalu seperti tadi diumumkan, Senin depannya lagi, menjelang pemilu, tanggal 15 April, kita akan adakan doa bersama JDS, Jaringan Doa Sekota, Depok bersama gereja-gereja lain. Kita akan adakan doa di Taman Doa Rumah Pengorbanan. Saya sangat percaya, apa yang kita kerjakan bagi Indonesia tidak pernah sia-sia. Tuhan akan melawat Indonesia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, sekali lagi, saya sangat yakin Indonesia sudah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan. Predestinasi agar Indonesia memegang peranan, tugas yang sangat penting bagi akhir zaman, yaitu zaman now. Saudara yang kekasih, untuk itu kita harus berdoa. Katakan, kita harus berdoa. Kita harus berdoa dengan kesatuan hati. Saya akan tutup dengan ini. Ada seorang mantan dukun santet, saudara, yang cukup terkenal. Belasan tahun yang lalu dia bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan sekarang dia menjadi pengkhotbah. Nah, dia bersaksi, saudara, belasan tahun yang lalu, waktu dia masih muda, dia sudah terima Yesus, saudara, dia mengalami kecelakaan. Dia meninggal dunia.
lalu rohnya dibawa Tuhan ke surga dan ke neraka. Di surga Tuhan memperlihatkan, waktu dia tanya Tuhan, siapa jodohku Tuhan? Lalu Tuhan melihatkan seorang wanita berambut panjang, tapi wajahnya enggak jelas. Lalu dia berkata, Tuhan, di Indonesia wanita berambut panjang lurus, itu banyak sekali Tuhan. Jutaan Tuhan, yang mana? Tuhan bilang, enggak usah, kamu nanti sebentar lagi pasti ketemu sama dia. Benar saudara, kemudian dia ketemu istrinya di Solo dan akhirnya menikah. Lalu waktu itu juga dia lihat ada seorang anak perempuan kecil lari-larian. Mukanya kok mirip dia. Lalu dia tanya, Tuhan ini siapa anak perempuan ini? Ini adalah calon anakmu. Dan ternyata benar. Kemudian istrinya melahirkan anak nomor 1, anak perempuan. Yang wajahnya mirip dengan dia. Tapi kemudian dia tanya satu pertanyaan lagi. Tuhan, boleh aku bertanya tentang bangsa dan negaraku? Boleh, kata Tuhan. Bagaimana nasib bangsa dan negaraku? Perhatikan, ini yang membuat saya sangat bersuka cita. Ini kalau benar ya, ini bukan omongan saya, ini dari pendeta mantan dukun tadi. Tuhan Yesus berkata, Indonesia akan mengalami krisis yang hebat tahun 1998. Lalu 25 tahun kemudian, tahun 2023, Indonesia akan menjadi negara yang maju. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dari sini saudara, saya percaya. Nanti pemilihan 10 hari lagi, 17 April. Kalau saudara dan saya tepat memilih calon presiden yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia yang maju tahun 2023. Karena presiden yang akan terpilih akan memerintah sampai 2024. Setahun sebelumnya, presiden yang akan terpilih ini akan membawa Indonesia jadi Indonesia yang maju. Indonesia yang diberkati Tuhan. Indonesia yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Katakan, jangan salah memilih. Pilih presiden yang kita yakin akan membawa Indonesia jadi Indonesia yang maju. Pilih partai yang bersih, yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia yang maju. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Katakan, jangan golput. Ya, saya berharap semuanya ikut mencoblos. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya.